Udah kan? Udah mulai. Nah, udah. Yuk. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Hendra. Jadi, pada kesempatan pada kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel kami yang kami bawakan, yaitu Improving Term Deposit Customer Prediction Using Support Vector Machine with Smooth and Hyperparameter Tuning in Bank Marketing Campaigns. Jadi, sebelumnya perkenalkan, saya Revaldo Devchandra dengan NIM 187241110. Dan saya Raditya Prasetya Diwahana dengan NIM 187241004. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di bab pendahuluan. Oke. Jadi, untuk pendahuluan dari artikel ini, itu di mana industri perbankan itu di zaman sekarang itu sering sekali mengandalkan strategi yang berbasis data untuk memprediksi calon nasabah yang berpotensi untuk berlangganan deposito secara berjangka atau tidak. Tetapi tantangan utama dari industri perbankan sendiri itu adalah class imbalance, di mana jumlah nasabah yang menerima penawaran deposito itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang menolak. Nah, kondisi ini itu akan membuat model prediksi menjadi konvensional dan cenderung bias terhadap mayoritas dan juga kurang sensitif terhadap calon nasabah yang potensial. Nah, di dalam penelitian ini, itu menggunakan support vector mesin atau SVM yang akan dikombinasikan dengan smooth atau synthetic minority oversampling technique. Terus untuk menyeimbangkan kelas minoritas dan juga grid search CV itu untuk optimasi hyperparameter. Nah, dataset yang digunakan sendiri itu adalah bank full CSV yang berasal dari UC Bank Marketing Dataset yang isinya ada 45.211 record data dengan 16 fitur yang meliputi demografi nasabah dan juga riwayat kampanye. Nah, data itu akan diproses melalui label encoding, standarisasi numerik, smooth dan juga stratified train test split, sehingga nantinya akan siap digunakan untuk membangun model prediksi yang akurat dan juga seimbang. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi, tujuan yang pertama itu ada meningkatkan profil model prediksi pelanggan deposito menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Yang kedua adalah mengatasi masalah ketidakseimbangan data seperti class imbalance menggunakan metode smooth. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan parameter model menggunakan grid search CV agar bisa meningkatkan nilai recall dan F1 score. Dan yang keempat adalah menghasilkan model prediksi yang lebih akurat dan seimbang dalam mengidentifikasi nasabah yang berpotensi mengambil produk deposito berjangka. Oke, next. Oke, lanjut ke dasar teori. Jadi pada dasar teori yang pertama itu ada SVM. SVM sendiri adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dengan prinsip mencari hyperplane optimal yang memisahkan dua kelas, yaitu nasabah yang menerima dan menolak deposito. Hyperplane ini dipilih agar jarak antara kelas maksimal sehingga model dapat memprediksi lebih akurat. Dalam penelitian ini SVM dipilih karena mampu menangani dataset berdimensi tinggi yang terdiri dari kombinasi data demografi nasabah seperti umur, pekerjaan, pendidikan, dan status pernikahan, dan informasi kampanye sebelumnya. Penggunaan RBF kernel membuat model dapat mengenali pola non-linear yang kompleks seperti interaksi antar umur, saldo, dan riwayat kampanye, sehingga prediksi calon nasabah berpotensial lebih baik. Dan yang kedua ada synthetic minority oversampling technique, yaitu smooth. Pada smooth ini digunakan untuk mengatasi class imbalance, yaitu masalah ketiga jumlah nasabah yang menerima deposito lebih sedikit dibandingkan yang menolak. Smooth membuat sampel sintetis dan dari kelas minoritas dengan interpolasi antara data asli minoritas. Dengan smooth, model dapat belajar pola dari kedua kelas dengan lebih adil, meningkatkan kemampuan mendeteksi nasabah potensial yang sebenarnya termasuk kelas minoritas. Oke, next bisa dijelaskan oleh Radit. Oke, selanjutnya indikator yang ketiga itu adalah grid search CV, di mana itu adalah metode optimasi hyperparameter untuk menemukan kombinasi parameter yang terbaik bagi SVM, termasuk C dan juga gamma. Nah, parameter C itu sendiri untuk mengatur kompromi antara kesalahan klasifikasi dan juga margin hyperplane, sedangkan gamma itu untuk menentukan pengaruh titik data terhadap pembentukan batas keputusan. Nah, grid search CV ini itu untuk menjalankan cross validation,
Itu gunanya itu untuk setiap kombinasi parameter dan memilih yang memberikan performa yang terbaik. Nah, dengan cara itulah model tidak hanya akurat di data training, tetapi juga memiliki kemampuan generalization yang lebih baik ketika dihadapkan dengan data yang baru. Kemudian ada class imbalance, di mana itu adalah ketidakseimbangan kelas terjadi karena mayoritas nasabah menolak deposito, sementara minoritas itu menerima. Kondisi ini itu akan membuat model prediksi bias terhadap mayoritas, sehingga performa mendeteksi nasabah yang berpotensial itu akan rendah. Nah, dengan mengintegrasikan antara SVM, Smooth, dan juga Grid Source CV, model akan menjadi lebih sensitif terhadap kelas minoritas, menghasilkan prediksi yang lebih seimbang dan juga akurat nantinya. Nah, pendekatan ini juga akan membantu bank untuk membuat keputusan kampanye marketing berbasis data yang nantinya akan lebih efektif dan juga mengurangi peluang kehilangan calon nasabah potensial. Next. Selanjutnya itu ada machine learning, di mana ini adalah cabang dari kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara langsung. Nah, di dalam penelitian ini juga, machine learning itu digunakan untuk menganalisis data nasabah bank dan memprediksi kemungkinan seseorang nasabah akan mengambil produk deposito yang berjangka. Dengan memanfaatkan pola dari data historis, machine learning itu bisa membantu meningkatkan efektivitas strategi pemasaran di dunia perbankan. Dan selanjutnya ada evaluasi model, di mana ini adalah tahap dalam penelitian untuk mengetahui seberapa baik performa model dalam melakukan prediksi. Di mana di penelitian ini evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu ada akurasi, precision, recall, F1 score, dan juga ROC-OC. Nah, akurasi sendiri itu digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan, yaitu perbandingan antara jumlah prediksi yang benar dengan total data. Precision itu untuk melihat seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Recall untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi data positif, sehingga metrik juga sangat penting terutama pada data yang tidak seimbang. Terus F1 score itu untuk melihat keseimbangan antara precision dan juga recall, sehingga bisa memberikan gambaran performa model secara lebih menyeluruh. Dan yang terakhir itu ada erosi untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan antara dua kelas yang ada. Nah, di dalam penelitian ini fokus utama evaluasi model itu terletak di nilai recall dan juga F1 score, karena kedua metrik tersebut lebih relevan dalam menilai keberhasilan model dan juga mendeteksi kelas minoritas, yaitu nasabah yang berpotensi untuk mengambil produk deposito. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada tahap pertama itu ada dataset preparation, yaitu tahap ini memastikan bahwa dataset siap untuk dianalisis dan model dapat dibangun dengan baik. Dengan dataset bank marketing, dataset dari UC Machine Learning Repository, jumlah data 45.211 rekaman pelanggan bank di Portugal. Dengan fitur yang digunakan ada demografi, umur seperti umur, pekerjaan, status pernikahan, pendidikan. Selanjutnya ada finansial, yaitu saldo rekening bulanan, kepemilikan rumah, dan pinjaman pribadi. Selanjutnya ada kampanye, yaitu metode kontak, telepon seluler atau telepon tetap, bulan terakhir kontak, durasi panggilan, jumlah panggilan dalam kampanye, jumlah panggilan sebelumnya, hasil kampanye sebelumnya. Terus ada target variabel, yaitu kolom Y, yaitu yes untuk deposito yang yes dan no untuk deposito yang tidak. Pada langkah penting, atribut duration dihapus untuk menghindari kebocoran data atau data leakage karena sangat berkorelasi dengan target. Tujuan utama tahap ini adalah memastikan dataset bersih, lengkap, dan siap untuk pemrosesan selanjutnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada dataset pre-processing, yaitu pada tahap ini data disiapkan agar dapat digunakan oleh algoritma SVM untuk mengatasi class imbalance. Semua fitur kategorikal diubah menjadi numerik menggunakan label encoding, termasuk pekerjaan, status pernikahan, pendidikan, kepemilikan rumah, pinjaman, metode kontak, bulan terakhir kontak, dan hasil kampanye sebelumnya. Fitur numerik seperti umur, saldo rekening, jumlah panggilan dalam kampanye, jumlah hari sejak kontak terakhir, dan jumlah panggilan sebelum distandarisasi menggunakan standar scalar agar memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Penting untuk performa SVM dengan kernel RBF. Untuk menyeimbangkan distribusi kelas digunakan smooth, sehingga kelas minoritas yang hanya 10% yang mendapatkan sampel sintetis akan mendapatkan sampel sintetis tambahan. Data kemudian dibagi menjadi set pelatihan, yaitu 80
yaitu data trend dan data testnya 20% menggunakan Stratified Sampling agar proporsi kelas tetap terjaga. Next mungkin dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada metodologi penelitian yang selanjutnya itu ada pembangunan model atau model building, di mana tahap ini itu untuk membangun model prediksi menggunakan algoritma SVM dan juga melakukan optimasi hyperparameter, di mana model yang menggunakan SVM ini di dalam penelitian itu menggunakan kernel RBF untuk menangkap pola nonlinear dalam data pelanggan. Selanjutnya ada grid search CV itu untuk menemukan kombinasi terbaik parameter C dan juga gamma yang mempengaruhi margin dari kompleksitas model. Kemudian ada five-fold cross-validation, itu digunakan untuk memastikan model bisa digeneralisasikan dan tidak overfit terhadap data training. Dan juga model diuji secara baik tanpa smooth atau baseline maupun dengan smooth untuk menilai dampak penyeimbangan kelas pada performa prediksi. Next. Selanjutnya ada evaluasi model, di mana tahap evaluasi untuk menilai performa model menggunakan beberapa metrik, yaitu ada confusion metric untuk menilai jumlah prediksi benar atau salah untuk masing-masing kelas, akurasi precision recall F1 score untuk mengukur keseimbangan performa antara kelas mayoritas dan juga minoritas, kemudian ada ROC curve dan juga AUSI untuk menilai kemampuan model membedakan antara pelanggan yang berlangganan ataupun tidak. Terus ada precision recall curve, itu digunakan untuk fokus pada deteksi kelas minoritas, dan ada perbandingan yang dilakukan antara baseline SVM tanpa smooth dan juga SVM menggunakan smooth untuk menilai peningkatan performa pada kelas minoritas. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa SVM dan juga smooth secara signifikan meningkatkan performa minoritas dengan akurasi sebesar 91,38%, dengan recall minoritas 0,96, F1 score 0,92, dan ROC-OC-nya 0,96. Sedangkan baseline SVM tanpa smooth itu cenderung bias ke kelas mayoritas dengan recall minoritas hanya sebesar 0,01. Next. Ini adalah beberapa gambar dan ini adalah ada metodologi penelitian yang tadi sudah kami jelaskan. Yang pertama ada persiapan dataset, yang kedua pre-processing data, yang ketiga pembangunan model, dan yang terakhir itu adalah evaluasi model. Next. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada dataset yang kami bawakan yaitu dengan sumber UC Machine Learning Repository dari Bank Marketing Dataset. Jadi tahun rilis pada tahun 2012 dengan jumlah data 45.211 record dengan jumlah fitur 17.000 fitur independen dan satu target. Dengan target bahas yaitu yes untuk orang yang mau berdeposito jangka panjang dan no untuk yang tidak berdeposito jangka panjang. Dengan rasio kelas 10 banding 90 dengan yang yes-nya itu cuma 10% dan yang no-nya itu 90%. Oke. Mungkin beberapa fitur akan dijelaskan setelahnya. Jadi di sini data ini diambil di kampanye pemasaran telepon bank di Portugal pada tahun 2008 sampai 2010. Oke, mungkin next. Oke, jadi berapa penjelasan fitur aja dari fitur Edge di sini dengan jenis data numerik dengan satuan tahun, dengan kelompok demografis, dengan deskripsinya umur nasabah mungkin dari 18 sampai 95 tahun pada dataset. Terus ada job di sini jenis pekerjaan seperti admin, blue, entrepreneur, housemate, manager, retired dan lain-lain. Mungkin setelahnya ada marital yaitu status pernikahan nasabah bisa 3 pilihan yaitu married, single, divorce dan ada education. Di sini ada tingkat pendidikan nasabah seperti primary, secondary, tertiary, unknown. Terus ada default yaitu status gagal bayar kredit nasabah antara pernah gagal bayar atau tidak. Terus ada balance di sini rata-rata saldo tahunan nasabah dalam euro. Terus ada housing dengan jenis data kategorikal. Di sini ada uh, yaitu kepemilikan pinjaman rumah yaitu KPR atau yes atau no, pernah KPR atau no, yes atau no. Terus
ada housing, udah deh, ada loan, di sini ada categorical, jadi pernah memiliki pinjaman pribadi yes atau no, terus ada kontak, di sini ada jenis komunikasi kontak terakhir seperti seluler, telepon, unknown, terus ada day di sini hari tanggal kontak terakhir dalam bulan berjalan dengan pilihan 1 sampai 31, terus ada month bulan, jadi bulan terakhir yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan lain-lain. Oke, ada duration, durasi kontak panggilan terakhir dalam detik. Ada campaign yaitu jumlah kontak yang dilakukan pada nasabah selama kampanye ini termasuk kontak terakhir. Ada PDES yaitu jumlah hari nasabah terakhir dihubungi dari kampanye sebelumnya. Kalau min 1 itu belum pernah dihubungi sebelumnya. Terus ada previs yaitu jumlah kontak yang dilakukan kepada nasabah sebelum kampanye ini. Ada podcast hasil kampanye pemasaran sebelumnya itu failure, outer, sukses atau unknown. Ada Y yaitu variabel target di sini apakah nasabah berlangganan deposito berjangka panjang atau tidak. Oke, next. Oke, jadi ini mungkin hasil coba dari kami, dari kelompok kami dengan metode, ada dua metode. Yang pertama ada metode smooth setelah split dan ada metode smooth sebelum split. Jadi akan saya jelaskan dulu untuk metode smooth setelah split. Jadi bisa dilihat di sini berdasarkan hasilnya yang kernel SVM pada skenario yang 80/20 dapat dilihat bahwa masing-masing kernel menunjukkan karakteristik performa yang berbeda. Kernel linear menghasilkan akurasi sebesar 0,5 sekian dengan recall kelas 1 yang cukup tinggi. Namun precision yang sangat rendah menunjukkan bahwa banyak prediksi positif yang sebenarnya salah serta waktu proses yang sangat lama yaitu 908,22 detik. Dengan conversion metric menunjukkan bahwa false positif karena polinomial justru memiliki performa terendah dengan akurasi hanya 0,2. Oke, jadi bisa disimpulkan di sini teman-teman. Bisa disimpulkan di sini bahwa performa model SVM sangat dipengaruhi oleh jenis kernel dan skenario pembagian data, namun secara konsisten kernel RBF menunjukkan hasil paling optimal dibandingkan kernel lainnya pada semua skenario dari 80/20, 75/25 dan 70/30. Pada setiap pembagian data, RBF selalu menghasilkan akurasi tertinggi sekitar 79 sampai tinggal sekitar 79% dengan nilai F-score yang juga paling stabil dibandingkan kernel lain meskipun recall kelas 1 tidak setinggi kernel sigmoid. Hal ini menunjukkan bahwa RBF memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dalam menyeimbangkan antara kelas positif dan negatif. Sementara itu, kernel linear cenderung memberikan hasil sedang dengan akurasi sekitar 56 sampai 58% dan recall yang cukup tinggi, namun precision rendah yang menandakan masih banyak yang salah. Setelah itu pada kernel polinomial menunjukkan performa yang paling tidak stabil dengan akurasi terendah pada sebagian besar skenario yaitu 25 sampai 39%. Meskipun recall-nya kadang cukup tinggi namun precision sangat rendah sehingga model kurang akurat dalam membedakan kelas. Di sisi lain, kernel sigmoid menghasilkan pola ekstrim dengan recall sangat tinggi hingga 0,99% pada beberapa skenario, tetapi akurasi dan precision sangat rendah yang menunjukkan model terlalu sering memprediksi kelas positif sehingga tidak seimbang. Dari sisi waktu komputasi terlihat bahwa kernel linear dan RBF membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan polinomial dan sigmoid. Itu dikarenakan dari kita sendiri memasukkan data linear dan RBF-nya itu full, tapi untuk poli sama sigmoidnya itu kami membatasinya 2000. Terus menunjukkan bahwa RBF itu adalah pilihan yang terbaik dikarenakan mampu memberikan keseimbangan paling baik antara akurasi precision recall dan stabilitas pada keseluruhan skenario pembagian data. Oke, mungkin ini beberapa hasil visualisasinya. Berdasarkan hasil visualisasi ini, heatmap akurasi, grafik recall, dan grafik perbandingan akurasi SVM multi-kernel pada berbagai skenario split data dapat disimpulkan bahwa performa model sangat dipengaruhi oleh jenis kernel yang digunakan. Sementara perubahan rasio pembagian data 80/20 dan seterusnya tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pola performa setiap kernel. Pada heatmap akurasi terlihat bahwa kernel RBF secara konsisten menghasilkan nilai akurasi tertinggi di seluruh skenario yaitu 79 sampai 80%.
yang menunjukkan bahwa kernel ini memiliki kemampuan generalisasi yang paling stabil dalam menangkap pola data dibandingkan kernel lainnya. Sebaliknya, kernel polinomial dan sigmoid menunjukkan performa yang jauh lebih rendah dan tidak stabil, di mana polinomial cenderung menghasilkan akurasi terendah, sedangkan sigmoid sangat tidak seimbang dengan akurasi rendah meskipun memiliki kecenderungan recall yang sangat tinggi. Hal ini memperkuat pada grafik recall kelas 1. Nah, pada grafik recall kelas 1 ini, di mana kernel sigmoid memiliki recall paling tinggi, semua split mendekati 0,95 sampai 0,99. Namun hal tersebut tidak diikuti oleh precision yang baik, sehingga mengidentifikasi model terlalu sering memprediksi kelas positif over prediction. Jadi kernel linear berada pada posisi menengah dengan recall cukup tinggi, namun akurasinya hanya di kisaran 56 sampai 58, menunjukkan adanya trade-off antara kemampuan menangkap kelas positif dan tingkat kesalahan prediksi. Sementara itu grafik kernel paling optimal yaitu adalah RBF, tidak hanya stabil di semua pembagian data tapi juga mampu menjaga keseimbangan antara akurasi dan generalisasi, sehingga secara keseluruhan RBF dapat disimpulkan sebagai model terbaik dalam eksperimen ini dibandingkan kernel lain. Oke, mungkin Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil uji coba metode SWOT yang dilakukan sebelum split, di mana ini adalah percobaan kedua, di mana dataset yang sudah diseimbangkan dengan SWOT itu punya total data itu sebesar 79.844 data, di mana diuji menggunakan 3 skenario, yaitu ada 80/20, 75/25, dan juga 70/30, dengan 4 kernel, yaitu linear, polinomial, RBF, dan juga sigmoid. Di mana dari hasil yang diperoleh dari kernel RBF sendiri, itu menunjukkan performa terbaik secara konsisten dengan akurasi tertinggi, yaitu sekitar 83,64% di split 80/20 dan 83,35% di 75/25 dan juga 82,90% pada split 70/30. Di mana selain akurasi, kernel RBF juga memiliki nilai precision, recall, dan juga F1 score yang seimbang, yang masing-masing ada di kisaran 83%, yang menunjukkan bahwa RBF mampu mengenali nasabah potensial dengan baik tanpa adanya kesalahan. Kemudian ada kernel linear yang berada di posisi kedua dengan akurasi sekitar 67%, namun memiliki jumlah false positif yang cukup tinggi sehingga kurang efisien untuk strategi pemasaran. Untuk kernel segmen sendiri memiliki nilai recall-nya yang sangat tinggi, bahkan hampir 99%, tapi presisinya rendah, sekitar 49%. Ini tuh menunjukkan bahwa model terlalu sering menebak yes sehingga hasilnya kurang dapat dipercaya. Terus untuk kernel polinomial sendiri, performanya itu menjadi yang paling rendah dengan akurasi hanya sekitar 46% sampai 54%, yang menandakan model kurang cocok untuk dataset. Nah, bisa disimpulkan bahwa kernel RBF itu tetap menjadi pilihan terbaik karena memberikan keseimbangan performanya yang paling baik dibandingkan kernel lainnya. Next. Soalnya ada gambar akurasi SVM multi-kernel plus multi-split, di mana bisa dilihat kernel RBF itu selalu memiliki batang paling tinggi di semua skenario, dengan akurasi di atas 82% dan menunjukkan bahwa kernel RBF paling mampu menangkap pola data nasabah, sedangkan kernel linear itu berada di posisi kedua dengan akurasi sekitar 67%, cukup stabil, masih jauh di bawah RBF. Kemudian kernel polinomial dan sigmoid memiliki akurasi paling rendah sekitar 46% sampai 54%, sehingga kurang optimal untuk dataset ini. Next. Misalnya ada recall class, di mana grafik ini itu nunjukin kemampuan model dalam mendeteksi nasabah yang benar-benar tertarik, di mana kernel sigmoid memiliki recall hampir sempurna yang mendekati 99%, tapi ini bukan berarti terbaik karena model terlalu sering menebak yes. Nah, sedangkan RBF itu memiliki recall 83% dengan keseimbangan yang lebih baik antara ketepatan dan juga sensitivitas. Jadi hasilnya akan lebih realistis. Next. Yaitu ada heat map yang terakhir itu untuk di mana warna yang semakin gelap itu menunjukkan akurasi yang semakin tinggi, di mana baris kernel RBF itu terlihat paling gelap di semua skenario split, yang berarti performanya paling unggul secara konsisten. Nah, kernel linear itu warnanya sedang, menandakan performanya itu menengah, sedangkan polinomial dan juga sigmoid itu terlihat lebih pucat, yang nunjukin akurasinya itu lebih rendah. Nah, dari visualisasi ini itu bisa disimpulkan dengan bahwa RBF itu adalah kernel terbaik pada percobaan ini. Next. Nah, ini adalah sumber artikel yang kami ambil dari untuk penelitian kami. Next. Baik, mungkin cukup
Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.